Muharram itu identik dengan hijrah. Hijrah dari hati kita yang penuh dengan kekotoran, kata Kiai Mualim Basit, menjadi hati yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, minad dhulumati ila nur, minad dholalah ilal huda. Dari hati yang kena lembu kegelapan menjadi hati yang terang menderang. Dari hati yang penuh dengan kesesatan menjadi hati yang penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita khawatir apakah ngaji kita ini dapat pahala apa kagak, apakah sembahyang kita, sujud kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa kagak. Tidak usah khawatir, karena bukan tugas kita mengkhawatir itu. Tetapi kita sudah ditakdir untuk berbuat baik, datang di majelis ta'lim, ngikutin para ulama, para habaib, para kiai, dan kita berada di jalan orang-orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bil Hasan As-Sadili, orang yang begitu udah pasti masuk surga. Illa man aban, kecuali yang kagak mau. Kalau yang model begini insya Allah. Dan hijrah kita, selain kita hijrah, kita bertabaruk kepada orang-orang maupun leluhur-leluhur kita, para kiai-kiai kita terdahulu, habaib, ulama-ulama kita terdahulu yang telah menyebarkan agama Islam di tanah kita, khususnya di tanah Betawi. Kalau orang-orang Jawa di sono, kalau satu suro, wah, mbahnya punya keris dibuka, diusapin pakai kembang, dicium, jalan dari keraton sampai selatan nggak boleh ngomong. Iya. Bisik bapak kalau ngomong. Bisik kalau ngomong. Kita orang Betawi mestinya begitu. Bukan kita berarti ngelap benda, saudara. Datang ke kiai-kiai kita terdahulu, datang ke Kiai Marzuki, Habib Utsman bin Yahya, Mualim Zaidi Muhajir, Mualim Nur Ali At-Taqwa, datang bertabaruk kepada beliau, minta asar-asar yang baik dari beliau, dan datang ke rumah guru-guru kita, bertabaruk kepada guru kita, Mualim Basit, ke Kiai Marhadi. Mudah-mudahan Allah terus jaga istiqomah kita, terus jaga diri kita, berada di belakang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan yang tadi nasab bukan urusan kita, taunya kita ngaji aja. Kalau yang benar siapapun kita ambil, nggak benar jangan diambil. Kalau ada orang bilang kalau keluar dari bol ayam telur kalau keluarnya tai diambil. Malah ada yang bilang ambil juga, bakal pupuk lumayan pun cabai gua. Ngerti ya? Jadi artinya apa? Pikiran kita positif. Dulu Nabi Isa jalan di pinggir kali sama muridnya berdua. Muridnya niat bangkai tikus, saudara. Di gospel ada itu, di gospelnya orang Kristen. Nabi Isa ngelihat temennya, muridnya bilang, guru itu ada bangkai belatungnya banyak, udah bau busuk, udah nggak karuan, nggak bentuk lagi. Tapi kata Nabi Isa, apa? Bangkai sih bangkai, tapi lihat itu giginya bangkai masih rapi. Sebegitu positifnya pikiran Nabi Isa, nggak lihat itu bangkai, yang dia lihat giginya bangkai masih rapi. Artinya apa? Betul kata guru kita, yang kita kudu benah, yang kita kudu rapihin rumah kita, majelis kita, hati kita, pikiran kita. Karena kita dikasih tangan dua, kuping dua, mulut satu. Kalau tangan kita dua, nggak bisa saudara nutupin ribuan mulut orang. Yang kita tutup kuping kita sendiri. Dia membiarin loh. Katanya dia ngeledit motor, mana kagak lunas-lunas sampai didatangin leasing 3 kali. Nggak bisa kita tutupin mulut tetangga kita. Yang kita tutup apa? Kuping kita. Yang kita rapihin, yang kita dandanin, yang kita renovasi diri kita sendiri. Jadi tadi yang masalah Habib ini bener nyambung apa kagak, bukan urusan kita. Kita udah terlanjur orang Betawi diajarin sama guru-guru kita mencintai kiai, habaib, ulama, kita cintain. Urusan mau nyambung mau kagak bukan urusan kita. Kita ngaji pokoknya rukun uduk, pokoknya nih ya, adanya 6 nih. Rukun sembahyang adanya 13 nih. Rukun mandi wajib adanya 2 nih. Itu yang wajib kita pelajarin.
Gak ada urusan kita ngurusin keluarga nasab orang. Makanya Allah bilang inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Aku jadikan kamu dari laki dan perempuan, Nabi Adam sama Siti Hawa. Anak Atta Halilintar itu ya. Anak Atta Halilintar itu. Belum tahu lu torik 2 bulan pergi haji lu. Lalu Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang Betawi ini model begini, songkonya pada merah. Tuh yang Betawi model begini pakai angkin, pakai ikat pinggang. Oh yang Betawi model begini, jereget, gampang ngambek, ada tak gede. Umpamanya, gambar ini kita ya mah. Oh yang Jawa begini, palanya dibungkus belangkon, kalau jalan nunduk. Oh yang Sunda begini, disia-siain. Artinya apa? Untuk saling mengenal. Kita yang Betawi jadilah orang Betawi, yang Jawa jadilah orang Jawa, yang Sunda jadilah orang Sunda. Di Betawi kita diajarin sama guru-guru kita untuk patuh taat, sami'na wa ata'na. Di belakang kiai-kiai kita, di belakang habaib-habaib yang menyebarkan Islam di tanah Betawi, udah kita ikutin. Jangan pakai kita ngikut-ngikutin yang lagi viral, lagi nasab orang lah nyambung apa putus bagaimana. Nggak ada urusan kita. Urusan kita ngaji. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita, pribadi kita jauh lebih baik lagi, semakin taat di para guru kita, dan semakin istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala.